Pemirsa, informasi terkait seekor biawak berukuran raksasa yang masuk ke dalam bengkel mobil di Kota Parepare menjadi salah satu informasi utama kita kali ini dalam Apa Kabar Parepare. Bersama saya Adrianti Sulaiman dan saya Johar Manikam. Pemirsa, inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, seekor biawak berukuran besar masuk di sebuah bengkel mobil di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Senin 3 Januari 2022 sore. Evakuasi berjalan dramatis lantaran hewan reptil ini bersembunyi di antara rongsokan alat-alat mobil bekas. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan langsung melakukan upaya evakuasi terhadap seekor biawak di sebuah bengkel mobil di Jalan Lapan Siung, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Senin 3 Januari 2022 sore. Evakuasi berjalan dramatis karena biawak berukuran raksasa ini bersembunyi di antara rongsokan alat-alat mobil bekas. Petugas pun terpaksa menyingkirkan satu persatu rongsokan alat-alat mobil untuk mempermudah proses evakuasi agar tidak melukai si reptil yang diduga tersesat masuk ke bengkel karena kelaparan. Perlu waktu setengah jam sebelum akhirnya petugas berhasil menangkap biawak sepanjang 1,5 meter ini dengan stik khusus penangkap reptil. Warga bahwa ada biawak, maka tim rescue dari pemadam kebakaran langsung terjun ke lapangan. Ini tadi biawaknya ditemukan di mana? Jadi di Lapan Siung, jadi bengkel. Masuk dalam bengkel? Di rumah bengkel, tersama dimasuk. Itu tadi proses evakuasinya bagaimana, Pak? Ya, prosesnya agak sulit karena di mana di bengkel itu banyak alat-alat mobil, sehingga agak susah untuk mengevakuasi biawak tersebut. Usai dievakuasi, biawak langsung dibawa oleh petugas damkar dan penyelamatan ke area sungai yang jauh dari pemukiman warga. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sesuai dengan himbauan dari pemerintah daerah untuk menghindari kerumunan dan tidak melakukan keramaian pada malam pergantian tahun, Asisten 1 Haja Siti Aminah bersama Satpol PP melakukan patroli di sejumlah titik fasilitas umum. Untuk memastikan masyarakat Kota Parepare sudah mematuhi protokol kesehatan, di malam pergantian tahun beberapa hari yang lalu, Asisten Bidang Pemerintahan Setdako Parepare Dr. Anda Haja Siti Aminah Amin ikut berpatroli bersama Kasatpol PP Kota Parepare, Haji Anzar dan jajarannya, terutama di tempat-tempat kerumunan seperti kafe dan tempat sarana fasilitas umum lainnya. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare Haji Muhammad Anzar SEMSI mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan pada malam ini adalah merupakan tugas secara umum dalam melaksanakan pengendalian ketertiban umum pada malam tahun baru di titik-titik ruang publik, serta pengawasan kepatuhan dan disiplin protokol kesehatan masyarakat dan pelaku usaha. Dengan menggunakan mobil informasi keliling Dinas Kominfo, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare Haji Anzar terus menyampaikan tujuan patroli ini sekaligus mengajak atau mengingatkan kembali masyarakat terkait protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Kepada seluruh pengunjung agar supaya mempertegas protokol kesehatan, gunakan masker, pakai masker, tolong kalau tidak ada maskernya tinggalkan tempat ini. Ya, terima kasih informasi ini. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk membantu percepatan herd immunity di Kota Parepare, Polres Parepare kembali menggelar gerai vaksinasi bagi pedagang dan pengunjung pasar Lakesi Kota Parepare. Pengawasan yang ketat pun dilakukan untuk mengantisipasi adanya joki vaksin seperti yang terjadi di beberapa daerah. Dalam rangka mempercepat program vaksinasi, Polres Parepare kembali menggelar gerai vaksinasi bagi pedagang dan pengunjung pasar yang dipusatkan di Pasar Lakesi, Kota Parepare. Pengawasan ketat pun dilakukan personil dan tim vaksinasi dalam melakukan vaksinasi kepada warga. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya joki vaksin yang terjadi di daerah lain.
Untuk itu, setiap warga yang hendak divaksin akan didata kembali dan mengecek wajah dan kecocokan yang ada di kartu tanda penduduk warga yang akan divaksin. Untuk pengawasan vaksin kebetulan kita akan sementara laksanakan di Pasar Lakesi ini. Untuk pengawasannya, pelaksanaan, kami tidak mau terjadi kejadian seperti yang di tempat lain tentang masalah adanya joki vaksin. Makanya kami pada saat pelaksanaan vaksin, kami cek betul dengan data yang ada, yaitu KTP-nya dengan nomor NIK. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, setelah selesai dibangun kelenteng Kuangkong yang merupakan rumah ibadah bagi umat Buddha, Konghucu, dan juga kalangan Taoisme, diresmikan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH beberapa waktu yang lalu. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH meresmikan gedung kelenteng Kuangkong di Jalan Puang Midin, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare pada Senin 3 Januari 2022. Dalam sambutannya, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH mengatakan, kelenteng Kuangkong ini dibangun selama 6 tahun dan menjadi sarana ibadah secara umum bagi kalangan umat Buddha, Konghucu maupun kalangan Taoisme. Di bagian lain, Wali Kota 2 periode ini mengharapkan dengan hadirnya kelenteng Kuangkong di Kota Parepare dapat menjadi wadah pemersatu dan kepada segenap warga kelenteng Kuangkong dapat tetap menciptakan rasa aman, nyaman dan tentram di Kota Parepare. Dengan hadirnya kelenteng Kuangkong Kota Parepare ini, saya berharap sebagai wadah pemersatu dan tidak kalah pentingnya, marilah segenap warga kelenteng Kuangkong ini berkomitmen bahwa kita hidup di atas bumi Kota Parepare ini. Saya ingin terus kita aman, nyaman, tentram di kota yang kita cintai ini. Pada kesempatan itu, Wali Kota 2 periode ini juga mengungkapkan makna konsep cinta dalam membangun Kota Parepare. Membangun Kota Parepare ini dengan konsep cinta yang didambakan, diinginkan dan dimimpikan oleh Habibie, Bapak B.J. Habibie dan saya Amin. Kenapa cinta? Memangnya ada kelenteng ini kalau tidak ada makna cinta? Cinta kepada ilahi, cinta kepada Tuhan, cinta kepada pencipta alam semesta, cinta akan tata kelola pemerintah yang memberikan ruang dan kesempatan kepada siapapun. Kita semua ini ada aktivitas kehidupan. Ada yang bergerak di bidang agama, ada yang bapak-bapak yang bergerak di dunia usaha, dan lain-lain, dunia pendidik, dan lain-lain sebagainya. Cinta tidak boleh diartikan hanya hubungan suasana batin antara kaum pria dan perempuan. Cinta harus dimaknai dengan universal. Selain Wali Kota Parepare, hadir dalam peresmian ini Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare Haja Erna Rashid Taufan bersama unsur Forkopimda Kota Parepare diantaranya Ketua DPRD Haja Andi Nurhatina Tipu Esos dan Dim 1405 Letkol Kavaleri Agung Wirakusuma Eka Putra, Kapolres Parepare AKBP Weli Abdillah, tokoh lintas agama, serta undangan lainnya. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, puluhan mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka PMM UNM menyambangi anak-anak putus sekolah di Parepare. Para mahasiswa PMM ini mengadakan kegiatan literasi ke kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan kontribusi sosial. Sebanyak 90 mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka atau PMM Universitas Negeri Makassar UNM yang tergabung sebanyak 28 perguruan tinggi se-Indonesia menyambangi anak-anak putus sekolah di Kota Parepare. Anak-anak yang juga binaan Rumah Belajar Cinta Damai atau RBCD itu menjadi sasaran program kontribusi sosial dengan 4 kegiatan, yakni kebinekaan, sosialisasi, kontribusi sosial, dan refleksi. Para mahasiswa PMM mengadakan kegiatan literasi ke kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan kontribusi sosial dan memberikan sesuai yang bisa dikontribusikan, serta bermanfaat bagi kelompok tersebut dalam hal ini anak jalanan dan anak putus sekolah.
Sekretaris MBKM UNM Sultan mengatakan, RBCD menjadi sasaran karena menjadi komunitas penggiat literasi yang sudah cukup dikenal reputasinya dan keaktifannya. Di sini teman-teman kan berbagi ke adik-adik, ya. Ada semacam donasi yang diberikan yang terkait dengan kebutuhan adik-adik yang ada di sini untuk bisa terus belajar di rumah belajar Cinta Damai ini. Lalu kemudian bagi orang tuanya juga ada kontribusi yang diberikan dalam bentuk donasi yang ada di sana. Tetapi secara umum kita sebenarnya ingin memberikan support ke rumah belajar Cinta Damai dan juga para warga binaan yang ada di sini untuk terus menjadi bagian dari rumah belajar ini dalam rangka mengembangkan kemampuan literasinya, karena itu adalah keperluan yang kepanjangnya mereka di sini. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Sebanyak 2 unit komputer dan 500 eksemplar buku disumbangkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada komunitas penggiat literasi Rumah Belajar Cinta Damai. Bantuan ini merupakan dukungan atas kepedulian RBCD pada anak jalanan yang putus sekolah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengapresiasi kegiatan-kegiatan literasi yang dilaksanakan penggiat literasi Rumah Belajar Cinta Damai yang ada di Parepare. Bentuk apresiasi tersebut disampaikan melalui bantuan yang akan diberikan kepada RBCD yang merupakan penggiat literasi yang dicetus oleh Asniar Humas. Bantuan 2 unit komputer plus meja, 500 buku eksemplar tersebut nantinya dapat dipergunakan dalam menopang kegiatan literasi dari RBCD. Kegiatan Forum Komunikasi Literasi Parepare Rasdi Jerry mengatakan, pemerintah Sulawesi Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan memberikan bantuan kepada RBCD karena telah menggiat kegiatan-kegiatan literasi, khususnya anak-anak jalanan yang putus sekolah. Belajar Cinta Damai, apalagi Rumah Belajar Cinta Damai ini langsung menyentuh masyarakat, khususnya anak-anak jalanan yang putus sekolah. Banyak kita lihat di bawah sekarang itu, semuanya itu anak putus sekolah yang sama sekali dulu tidak mengenal huruf, tidak tahu membaca. Tapi alhamdulillah berkat kerja-kerja keras teman-teman yang ada di RBCD, sehingga anak-anak tersebut sekarang bisa lancar membaca. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami. Peringatan Hari Amal Bakti ke-76 di pelataran kantor Kementerian Agama Kota Parepare dihadiri Asisten 3 Eko Wahyu Aryadi yang membacakan sambutan seragam Menteri Agama. Kementerian Agama Kota Parepare menggelar upacara Hari Amal Bakti yang ke-76 di pelataran kantor Kemenak Kota Parepare pada Senin kemarin. Hari Amal Bakti merupakan hari ulang tahun Kemenak yang jatuh pada tanggal 3 Januari setiap tahunnya. Dalam upacara tersebut, Wali Kota Parepare yang diwakili Asisten 3 Pemerintah Kota Parepare bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam sambutan seragam Menteri Agama Republik Indonesia yang dibacakan Eko Wahyu Aryadi berharap semua unsur umat beragama menjaga Pancasila, Konstitusi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tetap dalam jalurnya. Pada kesempatan tersebut juga, Asisten 3 Eko Wahyu Aryadi memberikan penghargaan Satya Lencana kepada pegawai lingkup Kementerian Agama Kota Parepare. Sementara Kepala Kantor Kementerian Agama yang ditemui usai kegiatan mengatakan, di tahun ini pemerintah mencanangkan tahun toleransi, yang berarti seluruh agama di bawah naungan Kemenak bersatu padu guna meningkatkan layanan di masyarakat. Itu intinya bagaimana menjadikan agama itu sebagai inspirasi dalam memberikan pelayanan di tengah-tengah masyarakat dan menjadikan seluruh aparat Kementerian Agama senantiasa meningkatkan integritasnya dalam memberikan pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah, walaupun masih dalam suasana pandemi, tetapi namun ada hal yang luar biasa bagi kami yang kami rasakan. Memang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Artinya pemaknaan di balik hikmah pandemi itu sendiri, pasti ada hikmah yang luar biasa ke depannya. Karena kenapa? Karena tahun ini adalah merupakan yang telah dicanangkan oleh pemerintah menjadi tahun toleransi. Artinya seluruh agama yang ada di bawah naungan Kementerian Agama secara bersama-sama bersatu padu untuk bagaimana meningkatkan layanan di tengah-tengah umat di masyarakat.
Upacara tersebut dihadiri oleh segenap keluarga besar Kemenak Parepare serta dihadiri segenap kepala instansi vertikal pemerintah Kota Parepare. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, berikut laporan perakiraan cuaca Kota Parepare oleh Balai Besar BMKG Wilayah 4 Makassar. Perakiraan cuaca wilayah Kota Parepare dan sekitarnya, edisi Rabu 5 Januari hingga Kamis 6 Januari 2022. Kota Parepare terdiri dari 4 kecamatan, yakni Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung, dan Soreang. Adapun perakiraan cuaca di 4 kecamatan tersebut, pada pukul 8 pagi, cuaca diperkirakan berawan. Pada siang hari, cuaca diperkirakan hujan ringan. Pada sore hingga malam hari, cuaca diperkirakan berawan. Pada dini hari, cuaca diperkirakan hujan ringan. Dan pada Kamis pagi, cuaca diperkirakan hujan ringan. Untuk suhu udara di 4 kecamatan tersebut, berada pada angka 25 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berada pada angka 70 hingga 95% dan kecepatan angin berada pada angka 30 km per jam. Informasi ini diperoleh dari BMKG Makassar pada Selasa 4 Januari 2022 pukul 8:42 waktu Indonesia Tengah. Pemirsa, informasi tadi menjadi penutup dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari TV Peduli. Saya Jauhar Manikam. Dan saya Drianti Sulaiman, mewakili kru yang bertugas. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.